Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi dari SD 095137 Bakapul, Simpang Asilum. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Muatan pembelajaran kita kali ini yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Pertama, kita akan masuk ke pembelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan melihat sebuah teks yaitu tentang kerja bakti. Mari kita sama-sama membaca teksnya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat Edo tinggal mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk tumpukan sampah tersebut mencemari lingkungan sekitar rumah Edo. Warga harus menutup hidung ketika melewatinya. Sebelum melakukan kerja bakti, ternyata warga masyarakat itu mengadakan namanya musyawarah untuk mencari pemecahan masalah dari sampah tersebut. Selain menggunung dan berbau busuk, ternyata di sana sampahnya berserakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas. Ternyata mereka sudah mendapatkan solusinya, yaitu dengan membuat 2 buah tong sampah. Tong sampah yang pertama yaitu untuk sampah biotik, yaitu contohnya sisa-sisa makanan, sisa dedaunan, dan sisa-sisa sayuran. Dan tong sampah yang kedua yaitu untuk sampah abiotik, yaitu seperti botol bekas, kaleng bekas, plastik, dipisahkan agar bisa didaur ulang. Setelah itu, mereka bekerja bakti. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga masyarakat ikut serta. Oh, ternyata keikutsertaan warga dalam kerja bakti itu adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, di sini kita lihat di halaman 64 ada beberapa pertanyaan. Dia mencakup yaitu Askadimega. Apa itu Askadimega? Yaitu sebuah pertanyaan apa, S-nya itu siapa, K-nya itu kapan, D-nya itu di mana, M-nya itu mengapa, G-nya yaitu bagaimana. Jangan lupa dijawab dulu pertanyaan yang berikut ini. Anak, kita masuk ke muatan pembelajaran PKN, yaitu tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pada subtema 1, kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga harus memiliki yaitu yang namanya hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini memang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baiklah, kita akan membahas tentang hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah syarat mutlak yang dimiliki seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Contohnya yaitu hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan hidup yang nyaman, hak memperoleh kehidupan yang layak, dan hak memiliki tetangga yang baik, hak memiliki hidup yang bersih. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, kita lakukan sebagai warga masyarakat. Contohnya, kita sebagai warga masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga ketentraman. Oleh karena itu, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Lanjutnya, kita akan masuk ke muatan pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial,
yaitu jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan maupun kelompok. Yang pertama, jenis-jenis ekonomi yang dilakukan secara perorangan, yaitu contohnya ini biasanya modalnya sangat terbatas dan anggotanya juga sedikit. Contohnya, yang pertama, usaha pertanian. Yang seperti kita ketahui, di daerah kita ada namanya sawah. Sawah itu biasanya dimiliki oleh perorangan dan dikerjakan oleh orang itu sendiri maupun upah atau buruh. Yang kedua, yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini meliputi seperti warung, toko kelontong, grosir, dan pedagang di pasar. Yang ketiga yaitu usaha jasa. Usaha jasa ini sering kita pakai. Contohnya tukang pangkas, usaha fotokopi, bengkel, ya kan? Lanjut, kita ke usaha industri kecil. Ini sering kita jumpai, contohnya usaha pembuatan souvenir. Nggak usah jauh-jauh, seperti usaha keripik, ya kan? Usaha gula merah, usaha tempe, itu adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan. Yang berikutnya yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Contohnya, yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha yang dilakukan sekurang-kurangnya adalah 2 sekutu. Ini contohnya adalah konsultan hukum. Berikutnya adalah CV atau persekutuan Komendifер. Ini biasanya beranggotakan 2 orang yang menyetorkan saham. Ini memiliki oleh 2 sekutu aktif dan pasif. Biasanya kalau yang aktif dia yang menjalankan usaha itu, sedangkan yang pasif dia hanya memodali. Yang ketiga yaitu contohnya PT. PT ini modalnya dari kumpulan-kumpulan saham. Ini bisa kita lihat PT-PT itu contohnya ada di Jalan Asahan kilometer 18,5, yaitu dia usaha kelapa sawit, itu PT Rapi Teknik. Yang keempat yaitu BUMN, badan usaha milik negara. Ini jelas, ini yang memiliki adalah pemerintah, pasti modalnya besar dan anggotanya banyak. Contohnya PT PN 4 yang ada di Bajambi dan PT PN 3 yang berada di Kebun Bangun. Kelima yaitu koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 bahwa bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini ada berbagai macam, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serbaguna. Demikianlah anak-anak penjelasan kita kali ini, yaitu bahasa Indonesia tentang teks kerja bakti, PKN tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan yang ketiga yaitu usaha-usaha ekonomi yang dijalankan perorangan maupun kelompok. Baiklah, sekarang kerjakan tugasmu di halaman yang sudah tertera di bukumu. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.